Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang tematik ya. Kita mulai dari pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran ketiga ini kita akan membahas beberapa materi yang akan kita pelajari ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Di sini tentang masyarakat di kota yang kumuh, kotor ya, padat penduduk. Nah, yang di sebelahnya ini perumahan elit yang bersih, rapi ya. Ada kesenjangan di sini, ada perbedaan ya. Mana di daerah yang kumuh, padat penduduk, tidak tertata rapih ya. Jika ini tertata rapi, bersih, dan berada di daerah komplek elit biasanya ya. Kemudian ini daerah perkotaan dan ini pedesaan. Nah, di sini kalian silahkan tulislah katanya pendapatmu untuk setiap gambar tersebut. Menurutmu bagaimana keadaan masyarakat jika hidup dalam kondisi yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Gimana keadaan masyarakatnya di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Silakan kalian isi pendapatnya di sini. Iya, katanya hal apa pada gambar yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat, yang mana yang sejahtera ya, dan apa yang kamu pahami tentang kesejahteraan ya. Silakan kalian isi menurut kalian masing-masing ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 123 ini tentang kesejahteraan ya. Di sini ada kata kesejahteraan ini berasal dari kata sejahtera ya, yang berarti aman, sentosa, makmur katanya, dan selamat dari gangguan. Nah, adapun kesejahteraan ini diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman. Nah, istilah kesejahteraan ini erat kaitannya dengan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia itu tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, katanya negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Namun demikian, meski disebutkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial sebagai tujuan negara, bukan berarti kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Maksudnya dari sini tuh maksudnya negara itu tidak menjamin kehidupan masyarakatnya seutuhnya ya. Jadi mentang-mentang negara menjamin kesejahteraan, kita malah malas-malasan ya, tidak bekerja. Tidak seperti itu ya. Negara memberikan kesejahteraan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan kebutuhan yang harus terpenuhi, misalkan menyediakan barang-barang yang harus kita sediakan, keluarnya barang itu ya, yang tadi ekspor impor itu. Nah, kita sebagai masyarakatnya yaitu harus berusaha ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri ya.
Sampai situ kita lanjutkan ke kepastian hukum berupa unsur-unsur peraturan hukum yang meliputi: 1. Keutamaan aturan-aturan hukum atas supremasi hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia. Adapun yang dimaksud ketersediaan barang dan jasa sebagai ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari konsep kebutuhan pokok menurut ILO. ILO ini singkatan dari International Labour Organization, yaitu sebagai berikut. Ini persyaratannya: minimal keluarga untuk konsumsi sendiri, antara lain misalnya kebutuhan pangannya, pakaian, dan perlindungannya. Kemudian layanan-layanan yang mendasar sebagai besar disediakan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum bersih, kendaraan umum, sanitasi, fasilitas kesejahteraan, dan pendidikan. Ini semua disediakan oleh negara. Air minum, kendaraan, sanitasi, ya, fasilitas kesehatan dan pendidikan ini disediakan oleh negara. Kita sebagai rakyatnya harus berusaha sendiri ya untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan air minum, untuk kendaraan juga ya, fasilitas kesehatan. Negara tidak bisa memberikan semuanya atau memberikan semua kebutuhan untuk rakyatnya. Mereka hanya memberikan fasilitasnya saja. Sampai situ mengerti ya? Kita lanjutkan ke halaman 124. Ini tentang cerdik mencari tahu. Pada penjelasan ini yang telah kamu simak tadi, konsep kebutuhan pokok manusia ya, menurut ILO adalah layanan yang mendasar untuk masyarakat. Ini silahkan kalian tulis informasinya ini. 1. Penyedia layanan air minum dan air bersih. Ini maksudnya carilah informasi ini dari berbagai sumber tentang perusahaan pemerintah. Ya, ada tidak perusahaan pemerintah yang menyediakan layanan air minum dan air bersih? Ini apa nama perusahaannya? Penyediaan layanan kendaraan umum ini apa nama perusahaannya? Bisa kalian cari ya dari berbagai sumber, boleh. Kemudian dilanjutkan ini. Di sini kan ada gambar nih usaha masyarakatnya, ini usaha mandiri nih untuk mensejahterakan dirinya sendiri ya. Ini contohnya usaha masyarakat membuat gerabah ya. Ini di sini juga katanya warga negara diberikan kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak secara mandiri meskipun ada bantuan dari pemerintah. Ini usaha mandiri yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidupnya ya. Ini juga ada dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak, negara harus melakukan beberapa hal berikut ini. Negara berkewajiban untuk menetapkan dan menegakkan hak-hak asasi, kemudian mengusahakan agar barang dan jasa keperluan hidup dihasilkan atau didatangkan mencukupi keperluan hidup warga negaranya. Karena kenapa? Negara, jika di dalam negaranya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, bisa jadi negara itu biasanya mengimpor barang-barang dari luar negeri ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya di negaranya sendiri ya. Di sini juga harus mengusahakan setiap warga negara untuk bekerja secara produktif dengan syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yang mencukupi. Iya, makanya kenapa negara harus
memberikan upah yang cukup untuk masyarakatnya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri ya. Di sini juga ada wajib memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki kekurangan fisik. Di sini ya, yang memiliki kekurangan fisik ini biasanya diberi bantuan ya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai sini, kemudian dilanjutkan di halaman 125. Ini ada katanya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Nah, coba kalian sebutkan apa saja kegiatan ekonomi yang dikembangkan di lingkungan sekolahmu. Silakan diisi. Ada beberapa contoh jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekolah itu. Satu, misalkan koperasi sekolah ya. Koperasi sekolah, kemudian jual beli di kantin juga itu termasuk usaha ekonomi ya. Bisa kalian lengkapi apa saja manfaatnya yang diperoleh pelaku ekonomi. Salah satunya, selain mendapatkan laba, apa saja manfaatnya boleh kalian isi di sini ya. Nah, kemudian katanya, apakah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekolahmu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa? Jelaskan ya, silakan diisi. Kemudian di sini juga ada, ini boleh diisi juga ya, nomor 4, kesimpulan yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Di sini juga ada salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah melayani kebutuhan air minum dan air bersih. Di sini ada beberapa air bersih ya, macam-macamnya. Satu, air bersih adalah air yang memenuhi ketentuan baku mutu air bersih yang berlaku. Air baku ini mempunyai arti adalah memenuhi ketentuan mutu air baku yang dapat diolah menjadi air minum. Ini air baku sebelum jadi air minum ya, masih berupa air baku yang belum diolah sebagai air minum. Kalau misalkan air minum ini air yang sudah diolah ya, yang sudah bisa memenuhi ketentuan baku mutu air yang berlaku. Ini jika perlu silakan kalian isi. Kemudian dilanjutkan di halaman 167. Ini tentang silakan kalian cari ya di berbagai sumber informasi tentang pengertian kesejahteraan rakyat, dasar mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan semuanya ini silakan kalian cari. Ada buku kasih contoh nomor 1 ini bisa tentang pengertian kesejahteraan rakyat. Katanya kesejahteraan rakyat ini terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya bangsa. Yang selanjutnya ini boleh kalian isi di rumah ya. Kemudian di halaman selanjutnya ini tentang diskusi bagaimana tentang informasi tentang kesejahteraan rakyat tadi ya di sini. Kemudian dilanjutkan di halaman 129. Ini ada pelaku ekonomi ya. Ini tentang jual beli. Bisa kalian amati di sini bagaimana menjadi pelaku ekonomi yang baik. Nah, di sini ada contohnya. Pelaku usaha di tempat tinggalmu misalkan warung ya. Warung ini aktivitas ekonominya itu yaitu menjual makanan ya dan minuman ringan. Nah, sikap kita sebagai pelaku usaha itu yang
menjual makanan dan minuman ini harus menjaga dengan baik kualitas makanan ya, minumannya juga, serta menjual makanan dan minuman dengan harga yang sesuai ya, jangan terlalu mahal. Makanan juga harus selalu bersih ya, harus pilih mana yang sudah kadaluarsa ya. Bu Guru kasih contoh lagi satu, misalkan jasa tambal ban ya, usaha jasa tambal ban. Aktivitas ekonominya itu dia memberikan jasa ya, menambal ban. Nah, sikap pelaku usahanya itu misalkan memberikan jasa dengan baik ya, agar hasil tambalannya baik, berlaku jujur. Karena jika jasanya ini tidak sesuai dengan kualitas jasanya, pasti akan merugikan konsumen. Iya pasti, karena baru nambal, masa baru jalan langsung bocor lagi kan gak mungkin ya. Makanya harus diperhatikan dengan baik sikap pelaku usaha ini. Kemudian boleh kalian isi apa saja, boleh jasa ya, boleh warung, boleh apa saja. Tulis aktivitas ekonominya, kemudian sikap pelaku usahanya apa. Nah, cukup sekian dari Bu Guru. Semoga bermanfaat ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.